Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur minggu ini adalah minggu ketiga di bulan Juli ini kita mau beribadah bersama. Walaupun ibadahnya secara online, saya berharap kita semua ibadah dengan penuh sukacita di rumah Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini ya Bapa, kami bisa berkumpul lagi. Walaupun kami berkumpul di rumah kami masing-masing, kami mau beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya dimanapun Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah, hati mereka juga dijamah oleh Tuhan. Mereka dikuatkan lagi oleh pujian penyembahan. Mereka dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini ya Bapa. Segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu fokus kami ketika kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap sukacita, kita akan naikkan pujian kita kepada Bapa di surga. Bahwa kita mau selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Biarlah setiap kita berada dalam hadirat Tuhan, karena kita mau bagai Raja Wali yang terbang tinggi. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Naikkan pujiannya dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sama-sama katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai
melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja. Sekali lagi, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit, melintasi langit biru bagaikan raja wali, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan, punya permasalahan, tetapi biarlah kita bagai Raja Wali, kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan, dan biarlah setiap kita juga diberi kemenangan oleh Tuhan atas segala pergumulan dan permasalahan kita. Bapak Ibu, hari ini tema kita ialah akrab dengan Tuhan. Biarlah setiap kita sangat merindukan, kita akrab dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita akan siapkan hati kita Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau menyembah Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan hanya dekat Allah saja kami merasakan ketenangan. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Haleluya, haleluya.
bersama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami memuji-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Lawatlah kami merindukan-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kau layak disembah, Kau layak kami muliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kami sembah, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau selalu bersekutu dengan-Mu. Mari terus rasakan lawatan Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Terus kita mau menyembah Dia, kita mau terus berada dalam hadirat-Nya. Mari katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Ku ingin, saya mau undang katanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersekutu dengan-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah, firman-Mu pelita dan terang, firman-Mu mengubah, memberikan hikmat, memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara, berkata-kata buat kami, dan kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, 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 amin. Shalom saudaraku, kembali kita beribadah melalui online ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
tema kita minggu ini adalah akrab dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Apa saudaraku? Akrab dengan Tuhan. Ya, minggu lalu kita mengalami Tuhan. Nah, orang-orang yang mengalami Tuhan, dia harus meningkat, dia harus naik, dia harus akrab ya dengan Tuhan. Nah, saudaraku, akrab dengan Tuhan itu tidak ada unsur paksaan ya, tetapi Tuhan merindukan, saudaraku ya. Alkitab berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Amin, saudaraku. Karena begitu besar kasih Tuhan ya. Begitu besar kasihnya, dan dia datang ke dalam dunia. Dia datang kepada milik kepunyaannya ya. Tetapi saudaraku, milik kepunyaannya tidak semua menerimanya ya. Jadi saudaraku, akrab dengan Tuhan adalah pilihan ya, tidak ada unsur paksaan. Ya, maukah saudara akrab dengan Tuhan? Ya, tetapi Tuhan rindu ya, Tuhan ingin bersekutu dengan kita ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan rindu dengan kita? Karena Dia adalah Bapa kita. Amin, saudaraku. Dia adalah Bapa, Dia adalah sumber. Dialah yang membuat kita, menjadikan kita, menciptakan kita, dan oleh karena Dia kita ada, saudara. Kita adalah milik kepunyaannya. Itu sebabnya Dia datang, Dia rindu, Dia ingin bersekutu dengan kita. Dia mau akrab dengan kita. Tetapi persoalannya adalah, maukah kita akrab dengan Dia? Ini masalahnya, saudaraku ya. Karena manusia mengikuti jalannya masing-masing. Manusia seperti domba yang tersesat ya. Tetapi ini pilihan, saudaraku ya. Nah, kita melihat orang-orang yang akrab dengan Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku ya. Saya akan bacakan buat saudara yang terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24 ya. Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Amin, saudaraku ya. Henokh pada zamannya hidup bergaul dengan Allah, bersahabat, akrab dengan Tuhan. Sementara yang lain, saudara, punya pilihan masing-masing. Tetapi Henokh mengambil keputusan untuk hidup bersahabat, berjalan, bergaul, akrab dengan Tuhan, saudara. Jadi pilihan ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Henokh diangkat oleh Tuhan ya. Dia tidak mengalami yang namanya kematian ya, tetapi dia mengalami kehidupan kekal, kehidupan abadi, saudara ya. Nah, apa yang kita renungkan saat ini, saudaraku ya? Jadi artinya bahwa akrab dengan Tuhan adalah inisiatif Tuhan ya. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Amin, saudaraku ya. Manusia itu tidak mencari Tuhan pada dasarnya ya. Tuhanlah yang mencari manusia ya. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Aku yang memilih kamu ya. Tuhan tahu, saudara, siapa yang hatinya rindu, ingin mencari Tuhan, ingin akrab dengan Tuhan ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan berinisiatif ya, artinya tidak ada unsur paksaan, saudara ya. Tidak ada unsur paksaan di sini ya.
Tuhan menyebut kita sahabat. Ya, Yesus berkata, engkau bukan lagi hamba, ya, kepada murid-muridnya. Yesus berkata, engkau adalah sahabat, ya. Karena hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya. Tetapi sahabat itu tahu, ya, tidak ada rahasia bagi sahabat, saudaraku. Terbuka. Nah, artinya apa? Kalau kita akrab dengan Tuhan, ya, tidak ada yang Tuhan sembunyikan kepada kita. Tuhan memberi tahu jalan-jalannya. Dia terang sejati, dia terang abadi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita adalah sahabat orang yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan dituntun, akan dibimbing, akan diberitahukan jalan-jalan Tuhan, kehendaknya kepada kita. Amin, saudaraku. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku, keakraban adalah sebuah pilihan, ya. Mau tidak kita akrab dengan Tuhan, ya. Dan keakraban itu tidak ada unsur paksaan, ya. Harus kemauan kita pribadi, saudara, ya. Kehendak kita sendiri, kerinduan kita sendiri, ya. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan, ya. Kalau kita ingin dekat, ingin akrab, Tuhan malah senang, saudara, ya. Karena dia adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Dia adalah sumber, ya. Jadi terpulang kepada kita, saudara, ya. Dan keakraban dengan Tuhan itu bisa hilang, tergantung kita juga, ya. Bisa kita meninggalkan Tuhan, bisa, saudara. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ya. Jadi keakraban itu memang inisiatif, ya. Ada orang yang tadinya akrab kembali meninggalkan Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, maka kita sendiri yang menentukan pilihan itu, ya. Mau tidak kita akrab dengan Tuhan? Keakraban perlu dipupuk dari persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau, kita pasti menyediakan waktu, ya. Orang-orang yang mau akrab dengan Tuhan, dia pasti berusaha, ya, untuk beribadah, baik secara online, baik secara pribadi, baik secara keluarga, ya. Dia pasti usahakan, ya. Namanya juga kita menjadi sahabat dengan Tuhan. Tetapi kalau namanya tidak mau, ya susah, saudara, ya. Dan Tuhan tidak memaksa, ya. Dia ada orang yang memang tidak mau akrab dengan Tuhan, tidak mau bersahabat dengan Tuhan, ya. Sehingga bersekutu dengan Tuhan dianggap tidak terlalu penting, ya. Bukan kebutuhan. Bergaul dengan Tuhan dianggap bukan kebutuhan, tetapi lain bagi orang yang ingin, ya. Lihat Musa, saudara, ya. Musa di Gunung Sinai berpuluh-puluh hari berbicara, bergaul, ngobrol dengan Tuhan, saudara, ya. Bukan seminggu sekali, ya. Bukan 1 jam sehari, tetapi dia berpuluh-puluh hari terus, ya. Sehingga wajahnya bercahaya, bersinar seperti sinar matahari, ya. Kemuliaan Tuhan ada padanya, ya. Ada Daniel, ya. Daniel sehari 3 kali dia menyediakan waktu, dia mau bersekutu dengan Tuhan,
Sehari 3 kali dia menyediakan waktu bersekutu. Tetapi ada orang yang seminggu sekali pun merasa keberatan. Ya. Bahkan dia pikir sebulan sekali pun belum tentu. Ya. Ada yang setahun sekali. Ya. Kristen Natal, saudara. Ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ingin akrab dengan Tuhan. Daniel sehari 3 kali. Ya, ada Daud sehari 7 kali. Sehari 7 kali dia memuji-muji Tuhan. Ya. Sehari 7 kali. Dia datang, dia memuji-muji Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ada siapa lagi, saudara? Kalau kita sebut, ya, ada Ayub, ya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, ada Rasul Paulus, ada murid-murid Yesus yang mau akrab dan bersahabat dengan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan kembali, mari kita introspeksi kembali. Apakah kita sahabat Tuhan, akrab dengan Tuhan, rindu bergaul dengan Tuhan? Ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada, saya mendorong supaya saudara akrab dengan Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita, Dia adalah sumber. Ya. Dan saudara perlu Tuhan. Ya. Yesus berkata, akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ya, engkau akan menjadi ranting yang kering, yang tidak berguna. Saya mendorong Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buka hati, berikan hati kepada Tuhan untuk dipenuhi oleh kasih-Nya, untuk selalu diterangi oleh kasih-Nya, untuk selalu menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan yang adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Dari Dialah, oleh Dialah, dan kepada Dialah kita akan kembali. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan dimanapun saudara Bapak Ibu berada. Saya mau berdoa buat saudara, ya. Angkat tangan saudara, letakkan tangan saudara pada yang sakit. Kalau saudara dalam kelemahan tubuh, saya akan berdoa dan percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menerangkan kami, yang menggugah kami, untuk kami terus meningkat kehidupan kami dari mengalami Tuhan, menjadi akrab dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, Hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman mereka kuat di dalam Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, berakar dan teguh di dalam Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengasihi, memelihara, merawat anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami, Presiden Jokowi beserta kementerian dan jajarannya yang menangani COVID ya Tuhan. Hamba berdoa berikan hikmat yang daripada Engkau. Biarlah mereka semua berseru kepada nama Tuhan dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ingat doa dan kerinduan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Tetap semangat saudaraku. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.